status sebagai motor 2 silinder terkuat yang disematkan pada banyak produk Superbike Ducati, sepertinya memang tidak perlu diperdebatkan lagi. Mesin Superbike V-Twin, L-Twin, atau apalah itu namanya, adalah mesin 2 silinder 4 tak yang sangat powerful. Dengan mesin 2 silinder yang powerful ini, Ducati berhasil menjadi pabrikan tersukses di World Superbike. Oke, jadi di video kali ini, kita akan membahas awal dan akhir dari era mesin 2 silinder L-Twin Ducati. Oke, mari kita mulai. Superbike Ducati sepertinya memang terlahir untuk kejuaraan WSBK. Kenapa bisa begitu? Gini, semuanya berawal di tahun 1986 ketika Ducati melahirkan prototipe motor yang didasarkan dari mesin Ducati Pantah yang dimodifikasi. Merupakan hasil dari imajinasi engineer Ducati yang bernama Massimo Bordi. Dia memerintahkan kerabatnya yang bernama Gianluigi Mengoli untuk menggambar kepala silinder 4 katup yang akan ditempel di mesin Ducati Pantah. Dan jadilah mesin 748 cc. Tahun 1987, mesin ini kembali dikembangkan. Kepala silindernya didesain ulang, menghasilkan peningkatan kapasitas mesin menjadi 851 cc, dengan konfigurasi tetap menggunakan 2 silinder sudut V-engine 90 derajat yang biasa mereka sebut dengan L-Twin, dan tidak lupa menggunakan sistem katup kebanggaan Ducati, yaitu Desmodromic Valve. Mesin ini pun dilabeli dengan nama Desmo Quattro. Masih dalam tahap prototipe, Ducati 851 iseng dicoba dalam kompetisi balap Daytona Battle of Twin tahun 1987 bersama dengan pembalap Marco Lucinelli, dan ternyata menang anjir. Ini namanya iseng-iseng berhadiah cuy. 1 tahun berikutnya, 1988, World Superbike untuk pertama kalinya digelar perdana di muka bumi ini, dan prototipe Ducati 851 yang sudah siap akhirnya diproduksi secara massal di tahun yang sama dengan tahun kelahiran WSBK. Setidaknya 200 unit diproduksi untuk memenuhi syarat homologasi. Jadi seperti yang saya sebut di awal video, Superbike Ducati sepertinya memang terlahir untuk menjadi bagian dari kejuaraan WSBK. Tapi meskipun Ducati 851 dan WSBK lahir bersamaan, bukan berarti Ducati langsung jadi juara di musim pertamanya. Perlu waktu setidaknya 2 tahun untuk Ducati bisa membawa 851-nya jadi motor juara. Tepatnya tahun 1990, Ducati untuk pertama kalinya meraih gelar juara WSBK bersama Raymond Roach dengan 851-nya. Dan dari sinilah kejayaan Ducati di kompetisi Superbike dunia dimulai. Seiring dengan berjalannya waktu, Superbike Ducati 851 pun terus berevolusi. Dari yang awalnya sekitar 800-an cc, berubah jadi 900 cc, 1100 cc, sampai 1200 cc. Kejayaan Ducati terus mengalir sampai tahun 2011, di mana saat itu, Carlos Sainz menjadi juara WSBK dengan motor Ducati 1098R. Memasuki tahun 2012, Ducati merubah semua nama sport bike fairingnya dengan embel-embel nama Panigale. Nama Panigale resmi menjadi trademark untuk semua sport bike fairing Ducati. Nama Panigale diambil dari nama distrik yang terletak di wilayah bagian barat Bologna, Italia. Distrik itu bernama Borgo Panigale, yang merupakan tempat berdirinya markas pertama Ducati. Nama Panigale membawa sebuah evolusi, di mana semua superbike dengan nama Panigale akan menghilangkan sasis tralis dan menggantinya dengan sasis aluminium monocoque. Ducati merilis Panigale 1199R pada tahun 2013 dan Panigale 1299 pada tahun 2015. Kedua motor ini punya tampilan yang identik sama, hanya beda di kapasitas mesin, dan Ducati menggunakan yang versi 1199 untuk kebutuhan balap WSBK 2013 untuk menyesuaikan regulasi yang berlaku. Dan kali ini, mesinnya diberi label nama Super Quattro Desmodromic. Panigale 1199R punya akselerasi yang sangat mengesankan, hanya butuh 10.000 rpm untuk mendapatkan tenaga 195 horsepower. Bandingkan dengan BMW S1000RR versi tahun itu yang perlu 13.000 rpm untuk mendapatkan tenaga yang nyaris sama. Tapi catet, ini spek standar ya, bukan spek WSBK. Dan bukan Ducati namanya kalau tidak mengutamakan desain. Gianandrea Fabro adalah orang yang bertanggung jawab atas desain Panigale 1199R, dan motor ini dianggap memiliki desain Superbike Ducati tercantik di masa itu. Udah cantik, kenceng lagi, kecepatannya maksudnya. Harapan besar untuk menjadi penguasa WSBK kembali muncul. Tapi apa yang terjadi? Panigale 1199R ternyata tidak sanggup memenuhi ekspektasi besar Ducati. Di musim pertama bersama Panigale 1199R, tidak ada satupun pembalap Ducati yang masuk 10 besar, dan tidak ada satupun pembalap Ducati yang mampu meraih juara seri. Carlos Sainz yang jadi pembalap andalan justru nyangkut di posisi ke-15. Semua pasti udah paham, perlu penyesuaian untuk motor baru, tapi ya gak di luar 10 besar juga dong, apalagi untuk sekelas Ducati yang statusnya adalah Raja WSBK.
musim 2013 adalah prestasi terburuk dan paling menyedihkan sepanjang sejarah Ducati di WSBK. Musim berikutnya, Jazz Davis jadi ujung tombak baru untuk memperbaiki prestasi Ducati. Bersama Panigale 1199R, Davis sebenarnya tidak bermain buruk, hanya saja dia tidak bermain sebagus rivalnya. Sepanjang karirnya bersama Ducati, dia hanya bisa menjadi runner-up sebanyak 3 kali. Dan tentu saja Ducati tidak ingin jika hanya menjadi runner-up, karena tujuan utamanya adalah gelar juara. Tapi kenyataan berkata lain. Panigale 1199R yang jadi harapan Ducati untuk membuka pintu juara, justru malah menutup pintu itu rapat-rapat. Ducati sadar dengan fakta menyedihkan ini. Mesin 2 silinder Ducati ternyata sudah tidak relevan lagi di era itu. Mereka harus mengakui kalau motornya mulai kalah dengan motor 4 silinder 1000cc pabrikan Jepang. Dan tidak tinggal diam, Ducati akhirnya memikirkan untuk mulai hijrah ke mesin 4 silinder V-Engine. Dan sebelum beralih ke mesin 4 silinder, Ducati memberikan salam perpisahan dengan meluncurkan Panigale 1299R Final Edition, superbike bermesin L-Twin generasi terakhir, sekaligus superbike penutup era 2 silinder dari Ducati, sebagai wujud penghormatan Ducati kepada mesin L-Twin yang sudah sangat melegenda. Superbike ini diproduksi hanya 1299 unit. Dan pada tahun 2018, Ducati akhirnya memperkenalkan Panigale V4R sebagai motor homologasi WSBK 2019. Hasilnya pun ternyata tidak sia-sia ya. Meskipun sempat mengalami jatuh bangun, Ducati akhirnya bisa mendapatkan kembali gelar juara pada tahun 2022 bersama Alvaro Bautista. Penantian panjang selama 11 tahun akhirnya bisa tercapai. Sekarang yang jadi pertanyaan, dengan munculnya era Panigale V4, apakah mesin 2 silinder L-Twin Panigale sudah benar-benar tamat? Sebenarnya tidak sepenuhnya tamat ya, karena Ducati masih terus memproduksi Panigale bermesin L-Twin, yaitu Panigale V2955 yang dipakai di balapan World Supersport. Jadi bisa dibilang, yang menggunakan mesin V4 hanya ada pada kelas tertinggi. Karena Ducati sepertinya ingin membangun dinasti V4, di mana satu persatu produknya mulai menggunakan mesin V4 di kelas tertingginya, mulai dari Panigale V4, Street Fighter V4, Multistrada V4, dan yang terbaru, Diavel V4. Monster V4 dan Hyper Motors V4 mungkin tinggal nunggu waktu aja ya. Oke, itu adalah sedikit pembahasan soal mesin L-Twin Ducati yang sekarang ini eranya sudah berakhir. Kalau ada yang salah, mau revisi atau mau nambahin, jangan sungkan untuk tulis pendapatmu di kolom komentar seperti biasanya ya. Sekian dulu video kali ini, nama saya Awang, stay safe and I'll see you in the next video. Peace!